Nah, di dalam diri manusia, sebagaimana yang pernah saya jelaskan dan dijelaskan oleh para mutasawwifun, para ahli tasawuf, kita terdiri dari 5 unsur, 5 elemen. Manusia terdiri dari 5 unsur atau 5 elemen. Yang pertama, manusia ini terdiri daripada akal. Yang kedua, qalbun. Manusia terdiri dari hati. Elemen-elemen yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga, ruh. Yang keempat, jasad. Yang kelima, nafsu. Ini 5 elemen yang sangat urgensi di dalam diri manusia. Nah, para ulama ketika ingin menjelaskan dan ingin meneliti apa itu hati, apa itu akal, maka konklusi, kesimpulan yang mereka ambil, yang mereka dapat, bahwa yang dimaksud di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, jika berbicara tentang hati, bukan dari perspektif biologis. Kalau biologis, hati ada bentuknya, ada bentuknya. Yang dimaksud dalam perspektif syariat bukan itu yang dimaksud. Hati ini sesuatu yang metafisika, ma wara'at tabi'ah dalam bahasa Arabnya. Dia sifatnya itu abstrak, imaterial, tidak berbentuk, tapi dia tersembunyi di dalam sanubari manusia. Jadi hati yang dimaksud bukan hati yang biologis, bukan yang anatomi tubuh, bukan. Tapi bagian itu menurut Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya, itu tersembunyi di dalam bagian organ tubuh manusia. Wallahu alam apakah itu hati, apakah jantung. Tapi yang dimaksud hati yang di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Itu yang dimaksud adalah hati yang non fisik. Dia berupa nur, cahaya. Akal juga dalam teori Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ibnu Zawzi yang lahir tahun 510 Hijriah, meninggal 597 Hijriah, punya kitab namanya Qasasul Azkiya, kisah-kisah orang-orang yang berakal. Di situ beliau menjabarkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang letaknya hati. Sebagian mengatakan hati akal. Hati itu akal. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan berpikir. Sedangkan dari teori ilmu biologi, ilmu anatomi tubuh, bahwa yang berpikir itu akal. Allah sebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan berpikir. Jadi satu pendapat ulama mengatakan akal itulah hati. Ada yang mengatakan hati tersendiri bukan akal. Pendapat ketiga mengatakan akal dan hati satu paket. Akal dan hati satu paket. Itu bisa dilihat dalam kitab Qasasul Azkiya. Nah, substansi yang paling mulia di dalam elemen diri manusia adalah ruh. Selain hati, hati ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rajanya anggota fisik manusia. Rajanya. Abu Hurairah mengatakan al-qalbu malik wal jawarih junuduhu. Dalam kitab Majmu' Fatawa yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, Abu Hurairah mengatakan hati adalah raja, sedangkan anggota fisik ini adalah pasukannya raja. Namun di strata yang tertinggi bukan hati sebenarnya. Hati ini punya korelasi dengan ruh. Memang di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan
secara eksplisit, secara terperinci. Tapi di dalam Al-Quran ada isyarat-isyarat yang Allah sebutkan. Jadi hati memang sebagai raja, tapi ada yang lebih tinggi dari hati, yaitu ruh. Karena ruh ini yang menentukan kehidupan. Sehingga dalam kitab kamus-kamus bahasa Arab menyebutkan ruh itu adalah nafs, jiwa, jismun latifun. Dalam kitab Tajul Arus min Jawakhiril Qamus yang disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan bahwa ruh itu adalah jismun latifun, fisik yang abstrak, fisik yang halus, ada tapi tidak bisa dilihat. Ma wara'at tabi'ah, metafisik, tapi ada. Nah, ini namanya ruh. Jadi tidak mungkin hati ini bisa menjadi suci, tahir. Hati ini bisa mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkecuali juga dibarengi dengan ruh yang suci. Ruh yang suci. Oleh sebab itu ruh di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebutkan ruh dengan 3 makna. Ada seorang ulama bernama Muhammad ibn Abi Bakar Ar-Razi. Muhammad ibnu Abi Bakar Ar-Razi punya kitab namanya Mukhtarus Sihah. Beliau menyimpulkan bahwa kata ruh di dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, ruh di dalam Al-Quran memiliki makna malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Senantiasa tanazzalul malaikatu, para malaikat turun. Warruh, Allah sebutkan ruh. Makna di sini ruh di sini adalah malaikat Jibril. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para mufassirun seperti Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengatakan ruh yang dimaksud di ayat tersebut adalah malaikat Jibril. Ada seorang sastrawan Mesir bernama Syauqi Bek. Beliau punya syair tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wulidal huda fal kainatud diya'u wa famuz zamani tabassumun wathana'u warruh wal mala'ul mala'iku haulahu lid-dini wad dunya bihi bushra'u. Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Al-Imam Baghawi mengatakan makna cahaya di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya ala nuril Ibrahim, lebih hebat dari cahayanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan ulidal huda fal kainatud diya'u, dilahirkan sang pembawa petunjuk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alam semesta ini bercahaya. Fal kainatud diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u, dan sang waktu tersenyum bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan sanjungan kemuliaan kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warruhu wal mala'ul mala'iku haulahu, ruh dan seluruh malaikat ada di sekitar Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir. Lid-dini wa dunya bihi bushra'u, maka berbahagialah dunia dan agama atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kata ruh di dalam syair tersebut yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian makna ruh di dalam Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran dinamakan ruh? Karena hidup tanpa bimbingan Al-Quran seperti orang mati. Orang yang hidup di dunia jauh dengan Al-Quran, jauh dengan bimbingan Al-Quran, jauh dengan ajaran Al-Quran, maka dia hidup di dunia bagaikan hidup tanpa ruh. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran itu dengan kata ruh.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ruh, kata Allah Ta'ala. Yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Itu makna kedua. Makna ketiga, ruh disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama al-masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putranya Maryam adalah Rasul, utusan Allah dan kalimatnya Allah, dan Allah Ta'ala berikan ruh suci tersebut ke Maryam binti Imran, wa ruhun minhu, dan Nabi Isa ini adalah ruh dari penciptaan istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebutkan ruh maknanya tiga menurut Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah. Ini ulama meninggal tahun 666 Hijriah. 666 Hijriah. Ruh Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali. Sebanyak 23 kali. Dan yang menarik, seluruh anggota tubuh kita ketika meninggal dunia, yang eksis hanya ruh. Yang eksis hanya ruh. Fisik hancur, jadi tulang belulang. Tersisa tulang ekor. Hati juga hancur secara biologis. Seluruhnya hancur, yang eksis hanya ruh. Maka saya katakan tadi, ruh ini sangat urgensi, sangat penting. Tidak bisa terpisahkan dengan kebaikan hati. Kalau hati ini baik, maka ruh juga menjadi baik. Di dalam Zubat, Ibnu Ruslan menyebutkan, walam yamut qablan qida'il umri ahad, wa nafsu tabqa laysa tafna lil abad, wal jismu yabla ghaira azabi dhanab, wa ma syahidun baliyan wala nabi, waruhu ma akhbara anha mustaba, fanumsiku maqala anha adabah. Artinya, tidaklah seorang itu meninggal dunia melainkan jatah umurnya memang sudah habis. Walam yamut qablan qidai umr ahad, wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Nafsu di sini artinya ruh, jiwa. Jiwa ini abadi dengan izinnya Allah. Ruh ini abadi. Karena setelah kita meninggal, fisik kita saja yang selesai. Tapi ruh ini ada, pindah alam. Kemana? Alam barzakh. Pindah lagi ke alam akhirat. Nanti masuk surga, masuk neraka. Nanti di sini ada diskusi panjang di kalangan mutakallimun. Apakah di hari kiamat itu dibangkitkan dengan ruh dan jasad, ataukah hanya ruh saja? Ini ada diskusi panjang di kalangan para mutakallimun. Dalam isyarat kitab Zubat dikatakan, wan nafsu tabqa laisa tafna lil abad. Ruh itu kekal, tidak akan binasa, lil abad, selama-lamanya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan, wal jismu yabla atau yubla gaira azabi dhanab. Adapun fisik akan hancur binasa. Yang tersisa tulang ekor manusia. Gaira azbi dhanab. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab Syarhus Sudur. Dari Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan,
kullu ibni Adam ta'kulul ard illa azba dhanab. Setiap anak Adam ketika dia meninggal dunia, maka bumi akan memakannya, akan menghancurkannya. Illa azbi dhanab, kecuali bagian tulang ekornya. Minhu khuliq wa fihi yuraqqab. Dari tulang ekor itulah dia diciptakan kembali. Dan dari tulang ekor itulah dia dibentuk lagi menjadi makhluk hidup di yaumil qiyamah. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur. Kemudian ada pengecualian, wa ma syahidan balian wala nabi. Orang-orang yang wafat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak rusak. Para penghafal Al-Qur'an, para aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga fisik mereka. Wala nabi, dan para nabi juga Allah taala jaga fisiknya. Innallaha taala harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi memakan bentuk atau memakan fisik-fisiknya para nabi. Ini jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan warruhu ma akhbara anha mujtaba fanumsiku maqala anha adaba. Adapun masalah ruh sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya menahan diri berkomentar tentang ruh. Maksud di sini menahan diri, tidak memberikan komentar terhadap ruh, artinya tidak meneliti tentang ruh, tidak mengilmiahkan ruh, tidak memfisikkan ruh, karena itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah ruh itu adalah bagian dari rahasianya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi secanggih apapun teknologi, sehebat apapun ilmu pengetahuan, maka ruh ini tidak bisa kita ilmiahkan, tidak bisa kita wujudkan, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para ilmuwan mengatakan ruh ini metafisika, tidak berwujud tapi ada. Tidak berwujud tapi ada. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala mengisyaratkan saja, tidak mengilmiahkan. Para ulama tafsir mencoba mengklasifikasi ruh. Yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran itu ada 4. Karena sangat urgensinya ruh. Pada zaman dahulu, ulama-ulama klasik dan ulama-ulama kontemporer, mereka kalau mengarang kitab, banyak yang memberikan judul dengan kata ruh, menunjukkan substansi daripada ruh itu sangat urgensi, sangat penting. Ulama klasik dan kontemporer. Ada ulama bernama Muhammad ibn Abi Bakar al-Jauziyah, terkenal dengan nama Ibnul Qayyim, lahir 691 Hijriah, meninggal tahun 751 Hijriah. Beliau punya kitab khusus membahas tentang ruh berdasarkan perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang maksud dibahas di sini adalah mengkodifikasi dan mengklasifikasi, bukan meneliti dan mengilmiahkan, tidak. Nama kitabnya Ar-Ruh, Ar-Ruh, tentang ruh. Bagus kitab tersebut, membahas secara sistematis tentang ruh. Walaupun semuanya tidak membahas ruh di dalam kitab tersebut, karena membahas juga alam akhirat dan seterusnya. Ini ulama klasik. Kenapa diberikan judul Ar-Ruh? Karena Ar-Ruh ini sangat penting, sangat urgensi. Ini yang menentukan
baiknya hati satu paket, tidak bisa dipisahkan, hati dan ruh. Kemudian ada ulama tafsir, namanya Syekh Ismail bin Mustafa Al-Istanbuli. Istanbul ini nisbat kepada kota Istanbul di Turki. Istanbul. Nama klasiknya Konstantinopel. Beliau punya kitab tafsir dengan pendekatan Nahu Sorof dan Balaghah. Nahu Sorof dan Balaghah. Diberikan judul Ruhul Bayani. Ruhul Bayani. Ruh penjelasan. Ruhul Bayani. Muncul lagi ulama setelahnya bernama As-Sayyid Mahmud bin Abdullah Al-Alusi Al-Husaini Al-Bughdadi. Punya kitab tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani fi tafsir Al-Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani, nama kitabnya. Diberikan judul Ruh. Ulama kontemporer, seorang dokter bernama Muhammad Said Ahmad. Muhammad Said Ahmad punya kitab namanya Ar-Ruh fi dirasatil mutakallimin wal falasafah. Ar-Ruh fi dirasatil mutakallimin wal falasafah. Ruh di dalam perspektif ahli kalam dan ahli filsafat. Jadi kitab tersebut itu menjelaskan perdebatan atau al-munakasyu ilmiah, diskusi ilmiah di kalangan para mutakallimun, ahli kalam, ahli teologi dan ahli filsafat. Coba mereka untuk menjelaskan apa sih itu ruh. Yang menarik, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah. Beliau berbeda pendapat dengan Ibnu Rushdi tentang masalah ruh. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia khususnya ketika yub'atsuna yaumal qiyamati, mereka dibangkitkan di hari kiamat itu dengan ruh dan jasad. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi yub'atsuna yaumal qiyamati birruhi wal jasad. Mereka manusia dibangkitkan di hari kiamat birruhi atau bil arwahi wal ajsadi, dengan ruh dan jasad. Ini pendapat banyak diikuti oleh mayoritas para ulama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh pendapatnya Imam Ghazali di dalam karya ilmiah beliau. Nah, karya ilmiah beliau ini dikritik oleh Ibnu Rushdi, karena Ibnu Rushdi setelah Imam Ghazali. Memang tidak ada data yang menjelaskan Ibnu Rushdi ketemu Imam Ghazali, tidak. Tapi Ibnu Rushdi mengkritik melalui karya-karya ilmiah Imam Ghazali. Salah satunya masalah ruh. Imam Ghazali berpendapat manusia dibangkitkan di hari kiamat ruh dan jasad, sedangkan Ibnu Rushd mengatakan bahwa manusia dibangkitkan di hari kiamat hanya ruh saja. Hanya ruh saja. Kalau kita menganalisa di antara dua pendapat ini, maka yang lebih condong dan lebih tarjih, lebih kuat itu pendapatnya Imam Ghazali. Mudah bagi Allah Ta'ala menghidupkan kembali kita dengan ruh dan jasad. Ada kitab disusun oleh Sayyid Ahmad Dardiri. Sayyid Ahmad Ad-Dardiri. Judul kitabnya Qissatul Mi'raj. Kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendapat Imam Ghazali bahwa manusia dibangkitkan di hari kiamat khususnya dengan ruh dan jasad. Kita semua tahu Nabi
diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Dan di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis, Nabi ketika tiba di Baitul Maqdis, singkat cerita menjadi imam sholat. Menjadi imam sholat. Di saat itu makmumnya para nabi, para nabi, arwah sholihin. Ada malaikat Jibril juga. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menjadi imam, otomatis hukumnya itu hukum syariat, hukum realita. Karena sholat bukan di alam kubur, tapi di masjid Baitul Maqdis. Berarti ada pembebanan syariat, walaupun di saat itu belum diwajibkan sholat. Tapi Nabi sudah sholat wajib, sholat tahajud. Nabi sholat ruh dan jasad. Karena Nabi SAW disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Laisa syai'un ashraf wa afdal wa akram minal ubudiyah. Para ulama mengatakan tidak ada derajat yang paling mulia, paling agung, paling luhur seperti derajat ubudiyah, penghambaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata hamba di sini pasti berupa fisik dan non fisik. Karena ibadahnya ketika di dunia ibadahnya taklifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Nabi SAW ketika Allah sebutkan hamba berarti dengan ruh dan jasad. Kemudian makmumnya ikut imam dengan ruh dan jasad, berarti makmumnya juga dengan ruh dan jasad para nabi. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ruh dan jasad. Minhu khuliq. Darinya diciptakan, dari tulang ekor. Wa fihi yuraqqab, dan daripadanya disusun kembali. Nah, simulasi tentang kebangkitan makhluk hidup dan terlebih khusus manusia di hari kiamat, Allah Ta'ala telah mempresentasikan di hadapan para nabi. Kita sudah teliti di dalam Al-Quran itu, banyak para nabi punya mukjizat menghidupkan orang mati. Di antaranya Nabi Isa. Nabi Isa menghidupkan orang mati. If yukhrijul mauta biizni. If yukhrijul mauta biizni. Ketika dia Nabi Isa menghidupkan orang mati biizni, dengan izinnya Allah. Izinnya aku. Itu hidup ruh dan jasad, bukan ruh saja. Jadi Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Nah, menghidupkan orang mati tentunya dengan ruh dan jasad. Bisa paham ya? Ada nabi namanya Hizkil. Kalau Nabi Isa menghidupkan hanya beberapa orang. Tapi Nabi Hizkil ini menghidupkan orang yang sudah mati satu kampung, satu kota. Hidup kembali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Uzair. Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya, fa'amatahu mi'ata am, diwafatkan pakai kata amata. Fa'amatahu mi'ata am, dia Allah mewafatkan Nabi Uzair mi'ata am, 100 tahun. Kemudian dibangkitkan. Malaikat datang tanya, kam labista, berapa lama engkau tidur di sini? Qala yauman au ba'da yaumin. Kata Nabi Uzair, saya tidur 1 hari atau setengah hari. Qala la bal labista mi'ata am. Tidak, engkau tidur bukan 1 hari, bukan setengah hari. Engkau tidur di sini selama 100 tahun. Hidup lagi. Ashabul Kahfi juga demikian. Nah, kronologis kenapa Allah membuat Nabi Uzair tertidur? Nabi Uzair masih bingung proses kebangkitan di hari kiamat itu seperti apa. Maka Allah ingin menunjukkan secara langsung
ada himar di hadapannya, sudah jadi tulang belulang, sudah menjadi fosil, karena sudah terikat 100 tahun bersama Nabi Uzair. Allah biarkan itu, himar dia mati, tapi Nabi Uzair dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan bagaimana proses kebangkitan di hari kiamat. Maka fanzur ila himarik, diperintahkan coba perhatikan itu himarmu. Nabi Uzair lihat Allah Ta'ala mulai menyusun tulang-tulangnya dengan izinnya Allah Ta'ala. Tulang-tulang himar itu tersusun secara otomatis. Mulai dia punya daging tumbuh, mulai dia punya darah mengalir, mulai kulitnya menutupi daripada dagingnya, kemudian dimasukkan roh ke dalam himar, hidup kembali itu himar di hadapan Nabi Uzair alaihissalam. Jadi kita ini akan kembali. Alam ini hanya berputar 4. Alam zur, alam arwah, pindah lagi alam dunia, pindah lagi alam barzakh, yang terakhir namanya alam akhirat. Makanya dinamakan akhirat, akhir. Sudah tidak ada lagi alam setelah alam akhirat. Dan kita di sini paling singkat. Hidup kita di dunia ini paling singkat. Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti hanya sesaat dari waktu siang. Sesaat dari waktu siang. Itu kehidupan di dunia. Kemudian juga ada ulama menyusun kitab tentang ruh. Namanya As-Sayyid Ahmad Ridho. Sayyid Ahmad Ridho punya kitab namanya Ruhu Tasawuf. Ruh Tasawuf. Kenapa para ulama ketika menyebutkan ilmu tasawuf ini identik dengan ruh? Ilmu tasawuf identik dengan ruh. Karena objek kajian ilmu tasawuf itu hati, ruh. Hati, ruh. Tidak membahas fisik. Dibahas hati yang punya korelasi dengan ruh. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih di Malang, seorang ulama besar. Beliau punya anak muhaddits ahli hadis, Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir ibn Ahmad Balfaqih. Al-Habib Abdul Qadir di dalam kitab manaqib beliau menyatakan at-tasawuf huwa ruhuddin. Ilmu tasawuf itu adalah ruhnya agama Islam. Ruhnya agama Islam. Ada seorang ulama besar Mesir bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah, lahir 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Punya kitab tentang teori-teori ilmu tasawuf berjudul Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah. Di dalam kitab tersebut beliau mengutip penjelasan dari seorang ulama besar bernama As-Sayyid Ahmad ibn Ahmad Zarruq Al-Fasi yang lahir 846 Hijriah, meninggal 899 Hijriah. Al-Imam Zarruq mengatakan at-tasawuf minad din bi manzilati ra'si minal jasad. Ilmu tasawuf di dalam agama Islam pangkatnya itu sama seperti kepala bagi fisik. Li'annahu yaqumu maqamal ihsan. Karena ilmu tasawuf itu dia berposisi di tempatnya al-ihsan. Hadis Jibril, malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi. Apa itu iman? Dijawab oleh Nabi. Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarah. Ilmu tasawuf posisinya al-ihsan. Yaqumu maqam al-ihsan alladhi fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Karena saking pentingnya ilmu tasawuf, maka para ulama menamakan dengan ruhnya agama, ilmu tasawuf. Ada tokoh besar di Prancis, dia punya buku berbahasa Prancis diterjemahkan ke bahasa Inggris, membahas tentang ruh. Judulnya The Spirit's Book, buku tentang ruh, spirit. Itu membahas tentang ruh.
Nah, ini prologi, mukaddimah tentang ruh. Sekarang kita analisa di dalam Al-Quran, ada berapa klasifikasi ruh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tadi saya sebutkan ada 4. Ada yang pertama, namanya ruh syahwat. Ruh syahwat, ruh yang mengajak kepada perbuatan tercela, ruh yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, ruh yang menentang seluruh perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ruh syahwat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Di hari kiamat, yauma yakumur ruh itu berdiri. Wal malaikatu, dan para malaikat saffa, bersaf-saf. Al-Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam tafsirnya beliau mengatakan ayyakuna al-maqsudu birruhi fi hadhil ayah bani Adam. Yang dimaksudkan ruh di ayat tersebut adalah ruhnya Bani Adam, anak-anaknya Adam. Nah, kalau ada potensi ruh yang hanya mengajak kepada keburukan, maka klasifikasinya adalah ruh syahwat. Ruh syahwat. Ini korelasinya dengan hati, korelasinya dengan nafsu. Ruh yang kedua namanya ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ar-ruhul amin." Turun dengan Al-Qur'an ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya, ruh yang amanah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "La imana liman la amanatalah." Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Makna amanah adalah meletakkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ke tempat-tempat yang Allah cinta. Itu namanya amanah. Bukan amanah hanya menitipkan barang kemudian dijaga, tidak. Amanah makna lainnya adalah ini titipan. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Nabi katakan, badanmu itulah titipan, tungganganmu. Titipan yang Allah berikan kepada kita, kita harus menjaga titipan Allah. Jangan merusaknya dengan lumuran dosa. Jangan merusaknya dengan kemaksiatan. Jangan merusaknya dengan hal-hal yang merusak daripada fisik kita, narkoba dan lain sebagainya. Ini namanya ar-ruhul amin. Ada seorang ulama pakar tafsir dunia bernama Al-Imam Muhammad bin Umar Ar-Razi, terkenal dengan nama Al-Imam Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, punya kitab namanya Mafatihul Ghaib. Kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Beliau mengatakan yang dimaksud di ayat tersebut nazala bihi ar-ruhul amin. Ruhul amin yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Namun manusia juga bisa mencapai derajat itu, bisa mencapai derajat ruhul amin, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia. Kemudian manusia ini jika dia fungsikan seluruh nikmat yang Allah berikan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Imam Ghazali katakan, Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqa ala thalathati durud. Allah Ta'ala menciptakan makhluk 3 jenis. Yang pertama malaikat, Allah berikan akal, tidak diberikan syahwat. Yang kedua hewan, Allah berikan syahwat, tidak diberikan akal. Yang ketiga manusia, Allah berikan akal dan syahwat. Siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Dan siapa syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia lebih hina daripada hewan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Makanya ar-ruhul amin bisa kita capai. Ar-ruhul amin. Sudah 2. Yang ketiga namanya ruhul kudus. Ini lebih tinggi lagi. Ruhul kudus, ruh suci. Dia punya ruh ini sudah suci, sudah bersih.
Kalau ruhnya sudah suci, seluruhnya suci. Hatinya, pikirannya, perbuatannya, ucapannya, semuanya suci. Namanya Ruhul Kudus. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Wa adaina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Kami berikan kepada Isa putranya Maryam al-bayyinat, bukti-bukti nyata, yaitu mukjizat-mukjizat. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, dan kami kuatkan dia dengan Ruh Kudus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ruh tertinggi. Biasanya indikator orang yang memiliki Ruhul Kudus, dia punya kecintaan yang luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Itu alamat dia memiliki Ruhul Kudus. Ada sahabat sastrawan namanya Hassan bin Thabit. Sastrawan, ketika orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi, menyindir Nabi, memperolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair mereka, Nabi perintahkan Hassan bin Thabit membela Nabi melalui syair-syairnya. Nabi katakan, ya Hassan uhjuhum wa Ruhul Kudus ma'ak. Wahai Hassan, lawanlah mereka dengan syairmu, sindirlah mereka dengan syairmu untuk membela Nabi Muhammad SAW. Wa Ruhul Kudus ma'ak, Ruh Kudus akan bersamamu, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi orang punya Ruhul Kudus, dia punya kecondongan cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ruhul Kudus. Yang keempat namanya Ruhullah. Ini paling tertinggi, ruhnya Allah. Makna ruhnya Allah di sini, Allah menciptakan ruh yang istimewa diberikan kepada hambanya. Allah menciptakan ruh yang istimewa diberikan kepada hambanya. Bukan yang dipahami Allah punya ruh kemudian dikasih, tidak. Ini paham ditentang oleh para ulama, khususnya ulama ahli sunnati wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi yang dimaksud ruh istimewa. Nah, ruh Allah ini, dia seakan-akan di dalamnya ini sudah tidak ada yang lain, hanya Allah. Sudah lebih tinggi lagi. Dia hidup di dunia, jasadnya saja di dunia, tapi ruhnya bukan di dunia. Ruhnya ini sudah tertarik magnet cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah mengatakan, habibun ghaba an basari wa sam'i walakin fi fuadi ma yagibu. Kekasih Allah tidak terlihat, ghaba anni, dariku, basari, mata, wa sam'i, pendengaranku, tidak terlihat Allah. Walakin fi fuadi ma yagibu, akan tetapi di dalam hatiku tidak pernah Allah hilang dan lenyap dari hatiku. Ini namanya Ruhullah. Sehingga di zaman dahulu, zaman klasik, ada ulama namanya Hallaj, Abu Mughith. Al-Hallaj ini dihukum mati karena secara zahir beliau mengucapkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan bertentangan dengan syariat. Misalnya mengatakan subhani, subhani, maha suci aku. Padahal maha suci kan Allah, subhanallah. Dia mencapai mazhab ruhullah, kesadarannya hilang. Dia katakan subhani, maha suci aku. Orang-orang yang berhukum dengan realita akan menilai ini orang menyimpang. Subhani, maha suci aku. Tapi kalau diteliti, orang-orang yang menganggap beliau sebagai wali min auliyaillah, tapi kita berhukum dengan standar hukum zahir, gak boleh yang batin. Kalau sudah menyimpang dengan syariat, ya penyimpangan. Makanya ulama susun tentang kitab dosa-dosa yang membuat orang kufur. Di antaranya mengucapkan saudaranya yang muslim dengan kata ya kafir, maka dia jadi kafir. Kata Imam Nawawi, disusun oleh Ibnu Hajar Haytham dalam kitab Al-I'lam bi Qawatil Islam. Iza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seorang saudaranya kaum muslimin
dia memanggil kepada saudaranya yang muslim, ya kafir, maka sungguh kekafiran itu kembali kepadanya atau kepada orang yang dia tuduh jika benar. Tapi kalau tidak benar, dia sendiri yang mengucapkan menjadi kafir. Imam Nawawi mengatakan karena dia mengkafirkan Islam. Dia mengkafirkan Islam. Ini makna subhani di sini, maha suci aku, artinya di dalam dirinya ini cinta, ruhnya ini sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah, sehingga dia menganggap dirinya ini adalah ruhnya Allah. Jadi ucapkan subhani, maha suci aku, maksudnya maha suci Allah. Karena dia melihat dirinya bukan dirinya lagi, dia melihat ruh yang Allah ciptakan secara khusus kepadanya. Maka ada kalimat yang kontroversial dia ucapkan dan dihukum mati oleh para ulama, dibakar, dipotong tangannya, dipotong kakinya, masih hidup. Pertama diikat, dibiarkan berminggu-minggu, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, masih hidup. Karena konsensus para ulama sepakat hukum mati karena bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita berhukum yang zahir. Adapun yang rahasia hati urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikasih makan. Setelah itu juga dibiarkan berminggu-minggu masih hidup. Akhirnya mereka putuskan dipotong tangannya, kakinya, masih hidup juga. Keputusan terakhir bisa dilihat dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, disusun oleh Abu Nuaim Asfahani tentang riwayat kisah tersebut. Akhirnya dibakar. Ketika sudah dibakar jadi abu, abunya dibuang di Sungai Efrat di Irak. Dibuang di Sungai Efrat, kemudian abunya itu tulisan La ilaha illallah. Nah, ini namanya ruhullah. Dia katakan nahnu ruhani hululna badana ruhu ruhi wa ruhi ruhu. Kami, saya hamba dan Allah adalah dua ruh yang menyatu dalam satu badan. Nah, ini pernyataan gak bisa dipakai. Ini sudah tidak sadar. Hukumnya orang sudah tidak sadar. Dalam kitab Uqalaul Majanin dikatakan man arafa nafsa kana dhalilan indan nas wa man arafa rabbah kana mazluman indan nas. Orang yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia di sisi manusia selalu merasa rendah, merasa hina. Dia tahu dia punya diri. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Dan siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka dia di sisi manusia terlihat seperti orang gila. Majnuna, orang gila.